Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1890. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bangkit! Teriak Dewi Taiyin. Seketika dalam sekejap aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit di atas gua, berubah menjadi formasi yang luas, menghalangi Qingchen dan Molly secara langsung. Dengan suara dua ledakan, Qingchen dan Molly seketika bertabrakan dengan formasi besar, dan mereka berdua langsung terlempar ke belakang. Energi dan darah mereka melonjak dan wajah mereka menjadi pucat. Kedua orang kecil itu telah memberiku banyak kejutan. Kemarilah sayang kecilku, kata Dewi Taiyin. Dia terkekeh menatap Molly dan Qingchen, dan dia segera mengulurkan tangannya untuk menangkap Qingchen dan Molly. Dengan suara yang keras, dua telapak tangan besar muncul di kehampaan dan aura mengerikan tingkat Kaisar Agung langsung memenuhi udara. Seperti lautan luas yang mengalir deras langsung menutupi Qingchen dan Molly, dan tubuh mereka bergetar hebat. Rasa bangkit datang membuat suara rengekan seperti kacang yang meledak. Kekuatan tingkat Kaisar Agung. Dan setelah kekuatan Kaisar Dewi Taiyin ditekan, baik Qingchen maupun Molly, mereka berdua merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang mengalahkan mereka dalam esensi kehidupan. Tidak. Di tengah raungan yang mengerikan, Qingchen dan Molly langsung ditangkap dalam kehampaan oleh Dewi Taiyin. Mereka berdua seperti dua ekor ayam kecil dan perlahan ditarik ke depan. Yang mulia Dewi Taiyin, ampuni nyawaku. Selama Anda melepaskan bawahan ini, maka aku akan bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan, kata Qingchen dengan ekspresi yang panik. Melihat tindakan Qingchen, Molly juga mengangguk tergesa-gesa. Yah, Permaisuri Dewi Taiyin, selama Anda mengampuni nyawaku, aku juga bersedia bekerja kepadamu seperti anjing untukmu. Aku akan menggigit siapapun yang kamu minta. Siapapun yang kamu gigit akan dipukuli olehku sampai mati, tidak akan melepaskannya, kata Molly. Mendengar itu, Dewi Taiyin mengerutkan kening. Dia telah melihat orang-orang tanpa integritas moral, akan tetapi tidak pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu dan benar-benar memperlakukan dirinya seperti seekor anjing. Dia pun tidak bisa menahan tawa. Hahaha, jangan khawatir, kalian berdua adalah kesayangan di hatiku, dan kalian akan tinggal di sini sampai akhirnya aku untuk mencicipinya, kata Dewi Taiyin. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Dewi Taiyin melambaikan tangannya ke arah para kultivator lainnya di kejauhan, dan dengan suara keras, tentakel-tentakel jurang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersinar terang. Tidak, di tengah teriakan melengking, banyak kultivator pria yang terikat dalam kehampaan langsung meleleh dengan kecepatan yang dipercepat, dan aura biasa yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam kolam darah gelap yang mendidih nampak lebih hebat lagi. Hahaha, sungguh aura jurang yang kaya. Aku akan mencicipimu lagi setelah aku melahap asal-usul mereka, kata Dewi Taiyin dengan tawa jahat dengan wajahnya yang nampak ganas. Bentuk di bawahnya tiba-tiba menyala dengan garis-garis rahasia hitam yang tidak jelas. Aura jurang dalam di kolam darah di bawah langsung naik ke langit dan perlahan memasuki tubuh Dewi Taiyin. Dengan suara yang keras, baju besi bagian dalam yang berongga di tubuh Dewi Taiyin pun meledak, memperlihatkan tubuh putih yang anggun dan sempurna. Kulit seputih salju menusuk mata dan putihnya menyilaukan. Raungan rendah datang dari mulut Dewi Taiyin, wajahnya memerah dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan jurang meresap ke dalam tubuhnya seperti jarum merah membara yang tebal, dan itu sepertinya memutar di meridiannya. Itu membuat seluruh tubuhnya gemetar dengan rasa sakit yang hebat. Qingchen, kapan kita akan melakukan ini? Orang ini, dan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di depan Dewi Taiyin, Molly berkata, dan dia terkekang dengan erat.
Molly buru-buru menatap Kincen dan mengirimkan pesan suara itu secara diam-diam. Molly terlalu cemas. Godaan yang diberikan kepadanya oleh napas jurang ini terlalu kuat. Jika Molly menunggu lebih lama lagi, maka dirinya akan dihisap oleh Dewi Taiyin. Dan gelombang transmisi suara yang tak terlihat ini langsung ditangkap oleh utusan suci teratai hitam di tubuh Dewi Taiyin. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kedua orang ini masih mentransmisikan suaranya. Pada saat kritis seperti itu, seorang kultivator biasa tidak akan dapat bergerak dan berteriak dengan putus asa. Bagaimana orang ini masih bisa mengirimkan pesan secara diam-diam? Bagaimana situasinya? Kata utusan suci teratai hitam di dalam tubuh Dewi Taiyin. Tepat ketika utusan suci teratai hitam terkejut tanpa alasan saat ini, Kincen yang terikat dalam kehampaan pun tiba-tiba memiliki cahaya dingin yang berkedip di pupil matanya. "Dewa kecil, tolong aku," kata Kincen, dan boom. Di saat Kincen berteriak di dalam hatinya, seketika napas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Kincen. Napas niat membunuh ini begitu mengerikan sehingga seperti bumi yang hancur berantakan. Dan dalam sekejap meledak, langsung mengejutkan dunia. Dengan suara gemuruh, Kincen tidak tahu kapan pedang kuno berwarna gelap seketika muncul di tangannya. Energi pedang itu membumbung ke langit, berubah menjadi lautan tak berujung dan menyapu. Pedang itu menghantam keras kekuatan Dewi Taiyin untuk menahannya. Terdengar suara ledakan, kekuatan itu melakukan serangan balik. Pedang itu langsung runtuh di bawah serangan pedang ilahi. Segera setelah itu cahaya pedang tak terlihat meledak dan tiba-tiba muncul di tengah alis Dewi Taiyin menusuknya dengan keras. Seluruh proses itu secepat kilat. "Kamu," kata Dewi Taiyin sebelum dirinya menyadari apa yang terjadi. Pedang ilahi Nisa telah mencapai alisnya dan niat membunuh yang kuat membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Pada saat ini kulit kepala Dewi Taiyin mati rasa, tubuhnya yang anggun ditutupi oleh bulu kuduk yang lebat, dan rasa krisis yang kuat seketika muncul dalam benaknya yang mengejutkan jiwanya. Teknik Yin Ming. Melihat pedang Excalibur milik Kincen hendak menusuk alis Dewi Taiyin pada saat kritis, Dewi Taiyin tiba-tiba meraung dan sebuah perisai bersisik seperti cermin gelap tiba-tiba muncul di antara alisnya. Begitu cermin perisai ini muncul, mantra aneh muncul di cermin dan meledak dalam sekejap. Duar. Pedang karat misterius di tangan Kincen seketika menghantam perisai cermin gelap, dan kekuatan dingin yang tak terlihat datang darinya langsung menyerbu ke tubuh Kincen. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari pedang Excalibur. Aura niat membunuh melonjak dengan berani itu mencapai bagian tengah dari alis Dewi Taiyin. Tidak, Dewi Taiyin mengeluarkan raungan melengking dan dia terbang mundur dalam sekejap. Tanda darah muncul di antara alisnya dan darah memercik. Ada darah yang mengalir tidak hanya di antara alisnya akan tetapi juga di sekitar matanya. Bagaimana situasinya? Namun pada saat yang sama lingkaran hitam legam langsung meletus dari perisai cermin gelap, menahan dampak mengerikan dari pedang Excalibur dan melindungi tubuh Dewi Taiyin. "Harta karun tingkat Kaisar Agung," kata Kincen. Matanya menyipit dan Kincen melihat ke cermin gelap. Dewi Taiyin ini benar-benar menunjukkan harta karun seperti itu pada saat yang krisis. Objek ini sangat dingin dan mengandung pertahanan yang luar biasa. Bahkan itu memiliki aura gelap seolah-olah itu diambil dari jurang. Bertahan menahan pukulan kuat dari pedang Excalibur. Jelas itu pasti harta karun tingkat Kaisar. Pada saat yang sama tubuh Kincen juga dibanjiri dengan kekuatan dingin ini. Napas dingin ini tampaknya keluar dari jurang membawa napas dingin yang tak berujung yang akan menggerogoti tubuhnya. Kincen mendengus dingin dan dia diam-diam mengedarkan aura pembunuh di tubuhnya. Dia dengan paksa menekan aura dingin itu. "Dasar bocah sialan, siapa kamu? Kamu memiliki kekuatan seperti itu ternyata." Setelah pukulan itu ditangkis, Dewi Taiyin meraung marah kepada Kincen, matanya meneteskan darah. Ekspresi ganas, ada keterkejutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan di matanya. Dia benar-benar terluka. Dewi Taiyin menatap Kincen dengan marah dengan sedikit kepanikan di hatinya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan harta karun tingkat Kaisar yang diberikan kepadanya oleh klan jurang,
maka mungkin dia akan terluka parah bahkan jika dia selamat dari pukulan sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan Qinchen. Qinchen di depannya jelas bukan ahli kaisar, akan tetapi serangan yang dilepaskannya begitu kuat, sehingga bahkan dirinya seorang ahli kaisar yang kuat hampir tidak bisa memblokirnya. Kaisar abadi. Dewi Taiyin terkejut dan marah. Di mana kaisar abadi ini menemukan pria kuat seperti ini? Anak sialan, aku ingin kamu mati, kata Dewi Taiyin dalam keterkejutan dan kemarahannya. Dewi Taiyin bahkan mengabaikan luka-lukanya dengan suara yang keras. Kekuatan Kaisar Agung yang mengerikan meledak dari tubuhnya secara instan, dan serangkaian tentakel gelap seperti rambut yang melayang dengan cepat menyapu ke arah Qinchen, menyegel kekosongan. Namun sebelum serangan Dewi Taiyin datang, Qinchen sudah bergerak lagi dan boom! Sosok Qinchen melesat, dia dengan paksa menekan kekuatan gelap di tubuhnya. Dan pada saat yang sama seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas lagi menuju Dewi Taiyin. Dia tidak mundur tetapi maju. Qinchen tahu betul bahwa alasan mengapa dia mampu melukai Dewi Taiyin sebelumnya adalah karena dia tidak terduga dalam serangannya. Dalam keadaan normal akan sangat sulit bagi Qinchen untuk dapat melukai Dewi Taiyin dengan kekuatannya. Jadi Qinchen sama sekali tidak memberikan kerusakan apapun kepada Dewi Taiyin. Dan Qinchen tidak memberi dia kesempatan ataupun peluang untuk lega sedikit pun. Duar. Energi pedang yang berat mengalir keluar seperti lautan luas berubah menjadi daat jaring menembus tentakel hitam yang tak berujung dan langsung tiba di depan Dewi Taiyin. Kamu! Dewi Taiyin tampak terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qinchen akan berani mengambil inisiatif setelah menyerangnya secara diam-diam. Kemarahan yang kuat langsung meledak dari hatinya, membuatnya merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh! Dewi Taiyin mengulurkan tangannya yang besar, dan aura gelap tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tangan besar yang berisi aturan langit dan bumi langsung menangkap energi pedang seluas langit yang ditunjukkan oleh Qinchen. Ding, ding! Serangkaian raungan keras pun terdengar dari tabrakan tersebut, dan energi pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menghantam telapak tangan Dewi Taiyin. Akan tetapi itu sama sekali gagal melukainya. Sebaliknya, dia langsung meraihnya di tangannya dan menghancurkannya di tempat. Pada saat yang sama, tentakelnya yang memenuhi langit tiba-tiba muncul di depan Qinchen, menutupi kekosongan di sekitarnya. Duar. Tekanan tingkat kaisar yang mencengangkan seperti miliaran gunung menekan Qinchen dengan ganas, mengikatnya dengan erat. Itu memaku Qinchen di kehampaan. Pada saat yang sama, tentakel hitam seperti rambut di seluruh langit dengan cepat melilit Qinchen langsung membungkusnya. Tidak, di kejauhan ada beberapa kultivator pria yang belum jatuh di dunia bawah, namun ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka menjadi jatuh lagi dipenuhi dengan keputusasaan. Jika Qinchen bisa membunuh Dewi Taiyin, mungkin mereka semua akan memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Akan tetapi sekarang, melihat pemandangan ini, hati Dewi Taiyin yang awalnya ketakutan dan marah akhirnya menjadi tenang dan dia langsung mencibir. Wah, nah, aku tidak peduli apa tujuanmu. Jika kamu jatuh ke tanganku hari ini, maka aku akan memberitahumu bahwa kamu telah menyakitiku dan ini merupakan akhir. Namun sebelum Dewi Taiyin selesai berbicara, tiba-tiba tawa kecil terdengar di telinganya. Hahaha. Dewi Taiyin, apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin membuat tuan dari budak ini terlihat baik? Hahaha. Tuan dari keluarga budak adalah kekasih dari keluarga budak, bukan giliranmu untuk menindasnya. Suara dingin seperti hantu tiba-tiba terus-menerus muncul di dalam pikiran Dewi Taiyin dan menembus ke dalam jiwanya. Siapa itu? Siapa yang sedang berbicara padaku? Kata Dewi Taiyin, ekspresinya berubah drastis. Dan suara-suara menawan mengalir ke dalam benaknya membuat pikirannya langsung pusing. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menembus otaknya. Boom! Di saat Dewi Taiyin meraung marah, tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya melonjak ke segala arah. Aura mengerikan tingkat Kaisar Agung menyerang dengan gila, menghancurkan tubuh kultivator yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dan langsung dibombardir. Dia tegas dan tidak sombong. Hahaha. Dewi Taiyin, apakah kamu sedang mencariku? Sebuah tawa itu terus bergema,
Merayapi pikiran Dewi Taiyin seperti hantu menyebabkan lautan jiwanya mendidih seketika. Dan saat berikutnya, sosok berwarna-warni jatuh dari kehampaan dan kekuatan pesona yang mengerikan langsung menyelimuti Dewi Taiyin. Dan itu jelas adalah Kaisar Simei. Dan saat Kaisar Simei muncul, boom, sosok yang memancarkan aura mengerikan yang tak berujung juga muncul di dunia. Sosok ini saat kabur tetapi memperlihatkan mata yang berisi reinkarnasi tanpa akhir yang mengerikan. Dampak yang kuat pun langsung menyerbu tubuh Dewi Taiyin. Dewi Taiyin, kamu mengkhianati dunia bawah dan bersekongkol dengan klan jurang. Mengapa kamu tidak segera ditangkap oleh kaisar ini? Raungan gemuruh seperti guntur dan sosok gelap itu mengintip dari balik awan yang menakutkan dan langsung menyelimuti Dewi Taiyin mencoba menekannya di sini. Kekuatan mengerikan yang terpancar dari aura ini dapat dikatakan menyapu seluruh gurun, menekan segalanya menyebabkan hati Dewi Taiyin tiba-tiba menciut. Bagaimana mungkin ada begitu banyak ahli kuat yang ada di tempat peristirahatanku? Jejak kemarahan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul di lubuk hati jiwa Dewi Taiyin. Duar, pada saat ini guncangan mengerikan melanda seluruh gua. Ada suara gemuruh di mana-mana dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seolah-olah akhir dunia akan datang. Berbagai aura yang menyapu sepanjang zaman terus bertabrakan membentuk dunia seperti pemandangan kiamat. Dewi Taiyin menatap dengan mata ketakutan dan marah, ekspresinya ngeri. Jantungnya berkontraksi di bawah aura seperti awan ini dan ketakutan yang tak berujung muncul padanya. Pria kuat lainnya dan pria kuat yang jauh di atas dirinya. Meskipun dia gagal bertarung dengan lawannya, namun di saat aura ini ditekan Dewi Taiyin yang telah mengikuti permaisuri Ming Yue sepanjang tahun, dia terbangun. Aura mengerikan di depannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bahkan hampir terasa seperti di saat dia berjalan di bawah komando Dewi Taiyin. Ini jelas seorang ahli yang paling kuat di dunia bawah. Siapa dia? Siapakah sosok ini? Dewi Taiyin menatap aura seperti awan yang menakutkan di depannya, dan kekuatan dunia bawah menyapu ke langit. Dalam keadaan linglung, Dewi Taiyin sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi saat ini dia tidak bisa lagi memikirkannya terlalu banyak. Pengorbanan Taiyin. Dewi Taiyin meraung, dia meregangkan tubuh ketonnya yang sempurna dan rune hitam legam melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama dia menggigit lidahnya dan aliran esensi darah hitam legam dimuntahkan olehnya secara instan dan rune hitam yang mengalir menyatu. Duar. Aura Yin yang tak terlihat membumbung tinggi ke langit dan menyatu dengan domain Yin Ming dalam sekejap. Aura pada cermin Yin Ming melonjak. Dan oleh cermin itu permukaan danau terganggu tiba-tiba beriak dan menyinari cahaya bulan yang gelap menutupinya. Duar. Sinar cahaya dari bulan ini seperti bulan air di langit langsung menghalangi kekosongan di sekitar dan mencegah serangan sosok berkabut di depan. Hahaha, gadis kecil, kamu ingin menghentikanku. Ketika aku melintasi dunia bawah waktu itu, kamu masih menghisap susu. Minungan suara dingin yang agung bergema melalui kekosongan dan saat berikutnya, dunia bawah yang luas turun di atas cahaya cermin yang berkabut. Seluruhnya nampak bergetar, membuat suara ledakan yang keras dan retak sedikit demi sedikit. Selain itu, jejak aura Shenming yang dingin menembus menyebabkan tubuh Dewi Taiyin membeku dan dia jatuh sepertinya ke dalam gudang es. Tidak kekuatan ini. Ekspresi Dewi Taiyin berubah drastis. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memadatkan esensi dan darahnya dan dikombinasikan dengan pertahanan yang dilepaskan oleh cermin Yin Ming. Itu sangat menakutkan. Ahli yang kuat dengan level yang sama bahkan tidak dapat berpikir untuk menyakitinya sama sekali. Tapi sekarang perisai cermin pertahanan yang dia tampilkan mudah terpelintir dan berubah bentuk di bawah serangan lawan. Tetapi juga masih ada jejak kekuatan yang meresap masuk. Hanya kekuatan yang menembusnya menghilangkan dunia bawah di tubuhnya. Ahli kuat macam apa ini? Kaisar Agung Yaoming, kamu adalah Kaisar Agung Yaoming, kata Dewi Taiyin. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan dia tiba-tiba meledak dengan marah, ekspresinya penuh ketakutan. Hei, bayi kecil, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun
Masih ada orang di dunia bawah yang akan mengingatku. Tapi ya, itu bagus, kata Kaisar Agung Yoming. Dia tertawa keras dan boom, sosoknya pun muncul. Dan sosoknya yang agung menyelimuti seluruh gua, memenuhi ruang tak berujung dari segala arah. Dan benar-benar ada di mana-mana. Itu benar-benar Kaisar Agung Yoming, tidak mungkin. Bukankah rumor mengatakan bahwa Kaisar Agung Yoming telah jatuh di laut semesta? Dan bagaimana ini mungkin? Kata Dewi Taiyin, tubuhnya bergetar hebat. Kaisar Agung Yoming, 4 Kaisar Agung dunia bawah, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada legenda dari Kaisar Agung Yoming di dunia bawah. Bayangan terkenalnya, Dewi Taiyin yang telah mengalami era itu sangat tahu betul bahwa ahli-ahli kuat seperti Kaisar Agung Yoming hanya berada di zaman kuno. Itu adalah tanda dari sebuah era, seorang juru yang telah bertanggung jawab atas dunia bawah selama bertahun-tahun yang panjang. Hahaha. Pada saat ini tawa terus datang dan Dewi Taiyin merasa bahwa pikirannya pusing dan seluruh tubuhnya tampak terbenam dalam jurang yang tak berujung. Duar. Di lain sisi, Qin Chen yang terikat oleh benang hitam tak berujung juga mengaktifkan pedang Excalibur, dan Qin Chen langsung memotong benang jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya itu dan datang untuk membunuh lagi. 3. Aura utama langsung turun kepada Dewi Taiyin dan niat membunuh yang kuat melonjak masuk. Dewi Taiyin merasakan kekuatan krisis yang kuat dan jiwanya mulai bergetar. Tuan utusan suci teratai hitam, cepatlah datang, kata Dewi Taiyin pada saat kritis. Dia langsung meraung marah dan matanya berubah gelap dalam sekejap. Boom! Di saat Dewi Taiyin berteriak marah, kehampaan pun bergetar dan gelombang khusus menembus langit dan bumi langsung turun ke tempat ini. Ledakan. Seluruh gua tiba-tiba bergetar dan aura jurang yang tak terhitung jumlahnya beredar dengan gila-gilaan. Pembatasan di atas gua di sekitar dengan cepat menyala dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Aura jurang yang membuat semua orang yang hadir merasa takut dan kedinginan memenuhi seluruh gua secara instan. Pada saat yang sama, suara dingin yang tak berujung keluar dari tubuh Dewi Taiyin. Hahaha, Dewi Taiyin, jika kamu membiarkan utusan suci ini datang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhmu, kata utusan suci teratai hitam. Aura jurang yang berada di tubuh Dewi Taiyin tiba seketika dan langsung merasuki tubuh Dewi Taiyin. Turunlah, aku akan segera mati, jadi jangan khawatirkan tubuhku yang terluka, kata Dewi Taiyin. Dia berteriak dan garis-garis cairan gelap mengalir dari tubuhnya. Selama bertahun-tahun dia telah menyatu dengan utusan suci teratai hitam, dan dia telah menyatu dengannya lebih dari 50%. Jika tidak, tubuh Kaisar Agungnya akan langsung membawa ahli kuat jurang seperti itu. Aku takutnya dia akan langsung tercemar dan jatuh ke jurang yang tak berujung. Meskipun begitu, kedatangan langsung dari utusan suci teratai hitam sekarang itu telah menyebabkan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia tenggelam ke dalam jurang yang tak berujung. Klan jurang. Ini adalah aura klan jurang, kata Kaisar Agung Yoming. Dia tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini Qin Chen juga melihat Dewi Taiyin yang telanjang dan jiwanya masih berlama-lama dengan gumpalan rune hitam dan pupil matanya menyusut. Dari Dewi Taiyin, Qin Chen merasakan bahwa ada napas jurang yang sangat kaya yang langsung muncul di kehampaan. Ledakan. Ketika utusan suci teratai hitam tiba di tubuh Dewi Taiyin, formasi jurang di seluruh gua langsung berguncang. Dengan suara yang keras, aura mengerikan melonjak ke segala arah. Banyak kultivator pria yang terperangkap langsung hancur total oleh dampak yang mengerikan ini. Mereka semua berubah menjadi kekuatan aturan murni dan bergabung ke dalam kolam darah gelap. Selain itu, kekosongan di sekitar Dewi Taiyin terkikis sedikit demi sedikit di bawah aura gelap itu, dan kekosongan dunia bawah tercemar sedikit demi sedikit oleh auranya.